Mulai, Zul. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah matematik kontekstual. Di sini kami akan membahas tentang variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Ada saya sendiri, Febriani Meda, ada Adeline Karels, ada Johannes Baus, dan ada Anita Toi yang saat ini berhalangan untuk hadir. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Di sini kami akan membahas 3 pembahasan, yaitu apa itu variabel acak, kemudian jenis-jenis dari variabel acak, yaitu ada variabel acak kontinu dan variabel acak diskrit. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu variabel acak. Nah, jadi variabel acak itu merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota dari ruang sampel, kita misalkan ruang sampel S, ke bilangan real. Nah, anggota dari ruang sampel kita notasikan dengan huruf E kecil, dan fungsi yang memetakan anggota ruang sampel E ke bilangan real X kita notasikan dengan X besar. Nah, hasil pemetaan yaitu sebuah bilangan real untuk setiap dari ruang sampel yang kita notasikan dengan X besar dari E itu sama dengan X. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar di slide. Gambar A itu menunjukkan ruang sampel S dengan anggota dari ruang sampelnya itu kita notasikan dengan E. Kemudian gambar B itu merupakan Rx, yaitu ruang range atau dari daerah hasil dari X. Jadi kita punya fungsi X besar yang memetakan setiap anggota di ruang sampel S ke bilangan real X. Slide selanjutnya. Baik, di sini kami akan membahas satu contoh terkait variabel acak. Jadi misalkan kita punya ruang sampel S dengan anggota himpunannya yaitu ada BBB, BBC, dan seterusnya. Nah, B itu menunjukkan tanpa cacat atau dan baik, dan C itu menunjukkan cacat. Nah, kejadian ini merupakan jumlah barang yang cacat ketika 3 komponen elektronik itu diuji. Sehingga kemungkinan adanya barang yang cacat itu kita notasikan dengan X. Jadi X-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Jadi misalnya X sama dengan 0 itu artinya tidak ada barang yang cacat. Dalam hal ini BBB. Kemudian misalnya X sama dengan 1 itu artinya ada satu barang yang cacat. Contohnya BBC dan BCB. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari variabel acak. Di sini ada 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Dan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang masuk pada variabel acak diskrit. Kita tahu bahwa variabel acak diskrit ini adalah variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dicaca atau di-countable. Berikut adalah definisi dan teorema yang menjelaskan tentang variabel acak diskrit. Definisinya, jika nilai-nilai variabel acak X dapat dihitung X1, X2 sampai dengan Xn, maka X disebut variabel acak diskrit. Fungsinya itu Fx sama dengan P, X sama dengan X, di mana X-nya itu sama dengan X1, X2, dan seterusnya. Yang menyatakan bahwa probabilitas X-nya itu sama dengan X, disebut fungsi desintas probabilitas. Sekarang masuk pada teorema, di mana sebuah fungsi Fx itu adalah fungsi desintas probabilitas diskrit. Jika dan hanya jika fungsi tersebut memenuhi syarat Fx, Fxi itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai xi, dan sigma Fxi itu sama dengan 1. Slide berikutnya.
Sekarang masuk pada ruang sampel variabel acak diskrit. Ruang sampel variabel acak diskrit banyaknya berhingga atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Contohnya itu variabel acak diskrit ini adalah misalnya jumlah barang yang cacat, jumlah suatu benda yang diambil secara bersamaan, mahasiswa atau mahasiswi yang hadir di tiap kuliah. Yang terakhir ini contohnya itu adalah sepeda motor yang parkir antar pukul 7 sampai dengan 12. Slide berikutnya. Sekarang masuk pada distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit ini adalah distribusi yang menunjukkan peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Ada jenis-jenis distribusi diskrit, yaitu yang pertama adalah distribusi binomial, yang kedua distribusi hipergeometrik, yang ketiga distribusi Poisson, dan yang terakhir yaitu distribusi uniform. Slide berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari variabel acak diskrit. Nah, di sini diberikan misalkan fungsi distribusi dari variabel acak diskrit x itu diberikan oleh fx sama dengan 0 untuk x lebih kecil sama dengan min 5, kemudian 0,2 untuk x lebih besar sama dengan min 5 lebih kecil 2, kemudian 0,6 untuk x lebih besar sama dengan 2 lebih kecil 3, kemudian 0,7 untuk x lebih besar sama dengan 3 lebih kecil 6,5, dan 1,0 untuk x lebih besar sama dengan 6,5. Kita disuruh untuk menentukan fungsi kepadatan peluang yang sesuai. Nah, yang pertama itu kita perlu melihat titik x, elemen dari bilangan real, di mana fx-nya itu melompat. Nah, titik-titik di mana nilai px-nya itu sama dengan peluang x sama dengan x lebih besar 0, dan tinggi lompatan sama dengan peluang bahwa x itu mengambil nilai tersebut. Nah, diperoleh untuk peluang x sama dengan min 5 itu hasilnya 0,2. Kemudian untuk peluang x sama dengan 2 itu hasilnya 0,4. Kemudian untuk peluang x sama dengan 3 itu diperoleh nilainya 0,1. Dan peluang x sama dengan 6,5 diperoleh nilainya 0,3. Sehingga diperoleh fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit x itu diberikan dalam tabel. Ini ada nilai x dari setiap nilai x, ada min 5, 2, 3, dan 6,5. Kemudian nilai peluang untuk x sama dengan x dari setiap yang tadi sudah kita dapat nilainya, itu 0,2, min 5 untuk 0,2, kemudian 0,4, 0,1, dan 0,3. Nah, di sini tidak ada nilai x di mana peluang x sama dengan x-nya itu lebih besar 0. Kita dapat memeriksa hasil dengan menjumlahkan peluang yang baru saja kita temukan, sehingga hasilnya menjadi didapat 1,0. Penjumlahannya menjadi 1, yang dimana menunjukkan bahwa tidak ada nilai lain x di mana peluang x sama dengan x itu lebih besar 0. Selanjutnya kita masuk dalam variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang memiliki nilai yang tak terhingga banyaknya sepanjang sebuah interval tidak terputus. Variabel acak kontinu itu biasa diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, di sini diberikan definisi dan teorema tentang variabel acak kontinu, yaitu yang pertama untuk definisinya, variabel acak x dikatakan variabel acak kontinu jika ada fungsi fx yang merupakan fungsi densitas probabilitas dari x, di mana fungsi distribusi kumulatifnya itu direpresentasikan
dengan fx sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari ft dt. Kemudian untuk teoremanya, sebuah fungsi fx merupakan fungsi densitas probabilitas untuk suatu variabel acak kontinu x jika dan hanya jika fungsi tersebut memenuhi syarat fx lebih besar sama dengan 0 dan fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua real x dan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari fx dx sama dengan 1. Nah, selanjutnya ruang sampel variabel acak kontinu. Untuk ruang sampel variabel acak kontinu, banyaknya tak terhingga dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis. Nah, data dari pengukurannya itu biasanya adalah kontinu. Nah, contoh variabel acak kontinu itu yang pertama ada jarak tempuh sebuah mobil dengan bahan bakar 10 liter bensin. Kemudian yang kedua, berat seorang bayi yang baru lahir. Kemudian lamanya waktu yang diperlukan suatu reaksi kimia, tinggi, temperatur, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk distribusi peluang kontinu, itu adalah sebuah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Nah, syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang perubahan acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real, bila yang pertama itu fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen bilangan real. Kemudian yang kedua, integral dari tak hingga minus tak hingga sampai tak hingga dari fx dx sama dengan 1. Kemudian peluang x lebih besar A lebih kecil B, itu sama dengan integral dari tak hingga sampai tak hingga fx dx. Nah, di sini ada beberapa distribusi peluang kontinu juga, yaitu yang pertama ada distribusi normal, ada distribusi seragam kontinu, ada distribusi gamma, ada distribusi eksponensial, dan yang terakhir ada distribusi pi kuadrat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh. Diberikan fungsi kepadatan kerapatan variabel acak kontinu x sebagai berikut. Fx-nya bernilai 1/2 untuk x kecil 1 dan besar 3 dan bernilai 0 untuk x lainnya. Nah, pertama kita akan mencari fungsi distribusi fx yang sesuai, kemudian menghitung nilai peluang x besar 2, kecil 2,5 dan menghitung nilai peluang x kecil sama dengan 1,6. Untuk yang pertama, untuk interval x-nya kecil 1, besar 1, kecil 3, rumusnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, fx itu sama dengan integral minus tak hingga sampai x ft dt sama dengan integral 1 sampai x dari sebuah dt. Kita integralkan terhadap t, setelah itu kita substitusi nilai t, di mana t-nya itu sama dengan t-nya intervalnya dari 1 sampai x, dan kita peroleh nilai fx-nya yaitu 1/2 kali x minus 1. Sehingga kita peroleh fungsi distribusi fx yang sesuai, yaitu fx bernilai 0 untuk x kecil sama dengan 1, fx bernilai 1/2 kali x minus 1 untuk x kecil x besar 1 dan kecil 3, dan fx bernilai 1 untuk x yang lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menghitung peluang, untuk bagian B kita menghitung peluang x besar 2, kecil 2,5. Di sini kita menggunakan fungsi distribusi, dan fungsi kerapatan, kita peroleh nilainya sama, itu 0,25, dan bagian C itu kita menghitung peluang dari x kecil sama dengan 1,6, kita peroleh nilainya yaitu 0,3.
slide selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kami dan terima kasih.